Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna warda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita yang keempat di halaman 20, yaitu kita telah membahas sebelumnya beberapa keistimewaan sirah nabawiyah. Yang pertama kita sudah bahas, ya. Ini sekarang yang kedua, yaitu kandungan sirah nabawiyah amat lengkap, mencakup segala aspek kehidupan. Silakan rujuk kepada kaset atau kajian nomor 3. Yang kedua, kandungan sirah nabawiyah amat lengkap, mencakup segala aspek kehidupan. Kehidupan Rasulullah SAW dibahas secara lengkap dalam sirah nabawiyah sejak kelahiran hingga wafat beliau SAW. Di sisi lain, ini merupakan sebuah fakta yang menakjubkan betapa setiap detail kehidupan sosok mulia ini tercatat oleh sejarah secara detail. Tidak akan kita dapati sosok lain yang kehidupannya tercatat dengan detail dan autentik. Teliti, ya, detail, rinci, dan autentik, asli, sebagaimana kehidupan sang Nabi Muhammad SAW. Sirah nabawiyah mengisahkan kehidupan Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi nabi sebagai seorang pemuda yang memiliki kepribadian mulia, sangat amanah, ikhlas, dan jujur. Sikap ini, sifat ini menempel pada diri Rasulullah, yaitu apa? Mulia, amanah, ikhlas, dan jujur. Ya. Mungkin keluar dikit dari pembahasan bukunya Ustadz. Sedikit saya tambahkan, seorang yang mempunyai sifat satu saja, yaitu amanah, sudah banyak orang yang senang. Atau mungkin dia kurang amanah tapi ikhlas, sudah banyak manusia lain senang. Atau mungkin dia kurang amanah terus kurang ikhlas tapi jujur, yaitu kelebihan yang Masya Allah, ya, istilah manusia lain sudah menyenanginya. Nah, ini Rasulullah komplit, mulia dirinya, amanah, ikhlas, dan jujur. Juga bagaimana kehidupan beliau SAW dalam ruang lingkup keluarganya. Bagaimana beliau SAW merupakan seorang suami yang sempurna bagi istri-istrinya. Dan juga bagaimana beliau SAW merupakan sosok ayah yang amat baik bagi anak-anaknya. Suami bagi istri-istrinya sangat baik, ya, ayah bagi anak-anaknya sangat pula baik. Ya, inilah Rasul kita SAW, dia yang kita cintai. Pada sirah nabawiyah akan dikisahkan bagaimana Rasulullah SAW berperan sebagai guru yang membimbing murid-muridnya, yaitu para sahabat. Rasulullah seorang guru, murid-muridnya para sahabat, ya, dan kita akan mempelajari bagaimana bimbingan beliau terhadap sahabat dan muridnya. Pada sirah nabawiyah akan dikisahkan bagaimana sosok Rasulullah SAW sebagai pemimpin suatu negara yang amat, ya, digdaya, yaitu berkuasa, superpower. Nah, ini Rasulullah sebagai seorang pemimpin dunia, pemimpin negara, seorang negarawan, ya, begitu cemerlang. Pada sirah nabawiyah akan dikisahkan bagaimana keteguhan beliau SAW dalam menyampaikan dakwah, padahal tidak sedikit rintangan yang beliau hadapi untuk itu. Sukses berdakwah padahal rintangan sangat banyak, beliau lalui dengan kesabaran, ya, ketabahan hati yang penuh, ketulusan, keikhlasan, dan lain-lain. Pada sirah nabawiyah
akan dikisahkan bagaimana beliau SAW menjadi seorang panglima perang dalam satu pasukan. Ya, Sirah Nabawiyah juga yang akan membahas kegigihan beliau berperang. Ya, umumnya perang yang kita bayangkan perang zaman dulu. Ya, luka, tidak ada mungkin obat, bius dan lain-lain. Ya, coba sejenak, bukan perang-perang sekarang yang musuhnya juga nggak kelihatan. Kalau di sana dulu ya, bertanding benar. Ya, medis sangat terbatas. Ya, beliau gigih menghadapi musuh-musuhnya dengan senjata yang sesederhana mungkin. Intinya, Sirah Nabawiyah meliputi seluruh aspek kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Ya, ini menjadikan beliau SAW sebagai teladan yang baik dan sempurna bagi siapa saja. Baik itu pemimpin negara, dai, panglima, ayah, suami, teman, guru dan sebagainya. Ya, semakin kita membaca, semakin terlihat betapa kerdilnya kita ya di hadapan Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, jaminan autentisitas yaitu keautentikan, keaslian Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sirah yang paling autentik serta paling mudah untuk dibuktikan keautentikannya di antara sejarah seluruh tokoh lainnya. Baik seorang nabi yang diutus ataupun manusia biasa yang membawa pembaruan tertentu. Sirah Nabawiyah telah sampai kepada kita dengan metode ilmiah yang paling akurat, yang tidak meninggalkan ruang untuk keraguan sedikit pun, terutama pada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang utama dan penting. Nah, ini penting sekali seorang mempunyai sumber yang asli, yang otentik, ya, yang murni, ya, sebagaimana meminum air yang murni, yang tidak terkontaminasi ya oleh racun dan lain. Begitulah sejarah Nabi. Sumbernya bagus, murni, autentik, asli. Ya, jika ada kepalsuan dipilah-pilah oleh ulama. Dijelaskan oleh Ustadz dalam catatan kakinya, tidak dipungkiri bahwa hadis-hadis yang lemah banyak tersebar dalam berbagai literatur Sirah Nabawiyah. Terlebih lagi hadis-hadis tersebut membuahkan suatu hukum yang bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Bahkan akidah yang menyimpang. Ibnul Adi ya, rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwa beliau berkata, yang artinya 3 buku yang tidak valid, ya, tidak sah sanadnya, buku sirah, buku-buku malahim tentang fitnah dan peperangan akhir zaman, dan buku-buku tafsir, ya, Al-Kamil fi du'afa ar-rizal. Thalathu kutubin laisa laha usul, al-maghazi wal malahimu wa tafsir. Ya, ini pendapat Imam Ahmad. Jadi berhati-hati dalam buku-buku ini terhadap hadis-hadisnya. Ibnu Hajar rahimahullah mengomentari perkataan Imam Ahmad rahimahullah tersebut dengan berkata, yang bagi an yudafa ilaihal fadailu fahadhi audiyatul ahadisi da'ifah wal mawdu'ah idza kanatil umdatu fil maghazi ala misli al-waqidi wa fit tafsiri ala misli muqatil wal kalbi wa fil malahim ala israiliyat wa amal fadailu fala tuhsa wada ar-rafidatu fi fadl ahlil bait.
Ya, ini penting sekali, yang artinya dan hendaknya ditambahkan pula jenis kitab yang keempat, yaitu kitab-kitab fadail yang khusus menyebutkan keutamaan berbagai amal, tempat atau sosok tertentu. Keempat jenis kitab ini amat syarat akan hadis-hadis yang lemah dan palsu. Jika yang menjadi rujukan utama dalam sirah adalah perawi semisal Al-Waqidi yang dinilai matruk itu ditinggalkan oleh para ahli hadis. Jika yang menjadi rujukan utama dalam tafsir seperti Muqatil, yaitu Muqatil bin Sulaiman yang dinilai matruk, ya, bukan Muqatil bin Hayyan. Ya, ada dua Muqatil, Muqatil bin Sulaiman dan Muqatil bin Hayyan yang thiqah. Ya, demikian. Penterjemah yaitu Ustaz. Dan Al-Kalbi yaitu Muhammad bin Sa'ad Al-Kalbi bin Sa'ib Al-Kalbi yang muttaham bil kadhib, ya, dikenal pembohong. Dan jika yang menjadi rujukan utama dalam malahim, ya, adalah berita-berita Israiliyat. Adapun kitab-kitab fadail, maka tidak terhitung betapa banyak hadis palsu tentang keutamaan ahlul bait yang telah disusupkan oleh Syiah Rafidah ke dalamnya. Lisan Al-Mizan. Itu. Oleh karenanya keberadaan hadis-hadis yang lemah dan palsu dalam buku-buku sirah dimanfaatkan oleh para ahlul batil, diantaranya oleh para orientalis yang mencela Nabi Muhammad SAW dan syariat Islam. Sebagai contoh, riwayat lemah mursal oleh Az-Zuhri yang mengisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW sempat hendak bunuh diri dengan melemparkan dirinya dari puncak gunung. Mereka merendahkan kepribadian dan mental Nabi Muhammad SAW dengan berdalih riwayat tersebut. Padahal riwayat tersebut lemah dan bahkan seandainya ia dianggap sahih pun, ia tidaklah menjadikan Nabi Muhammad SAW tercela sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya, itu contohnya. Oleh karena kaum sufi untuk bersikap berlebihan atau ghulu, orang sufi bersikap berlebih-lebihan atau ghulu kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana pada sebagian kasus mengantarkan mereka kepada kesyirikan, yaitu penyetaraan Nabi dengan Allah. Ya, kalau orientalis mengkritiki sifat Nabi yang ingin bunuh diri tadi, ya karena cobaan dakwah. Kalau orang sufi terlalu ghulu sampai derajat Nabi sama dengan Allah. Memang benar, sebagaimana diketahui, penulisan sirah nabawiyah tidaklah akan lengkap jika hanya diisi dengan hadis-hadis yang benar-benar sahih, seperti yang didapati pada Sahih As-Sirah Nabawiyah karena Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana beliau hanya mengimpun hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, dan kenyataan buku tersebut hanya berjumlah 234 halaman. Namun demikian bukan berarti autentisitas riwayat sama sekali tidaklah diperhatikan dalam penulisan sirah nabawiyah. Bukan berarti segala bentuk riwayat dapat diterima dan dijadikan dasar penulisan sirah nabawiyah. Perlu diketahui bahwa para ahli hadis masih menerima dan menyampaikan hadis-hadis dhaif, lemah yang berkaitan dengan sirah nabawiyah selama hadis-hadis tersebut: 1. Tidak terlalu lemah, apalagi sampai pada derajat palsu atau maudhu. 2. Tidak bertentangan dengan kandungan hadis-hadis yang sahih. 3. Tidak berkaitan dengan permasalahan hukum, apalagi akidah. Karena hukum-hukum Islam harus dibangun di atas dalil-dalil yang sahih. Terlebih lagi permasalahan akidah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Idza rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-halalil wal harami wasannani wal ahkami tasaddadna fil asanid. Wa idza rawaina 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam
fi fadailil a'mal wa ma la yadau hukman wa la yarfa'uhu tasahalna fil asanid. Jika kami meriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam perkara halal dan haram, sunnah-sunnah dan hukum-hukum, maka kami memperketat pemeriksaan sanad-sanadnya. Adapun yang terkait dengan fadail yang tidak menetapkan atau meniadakan hukum syariat tertentu, maka kami sedikit melonggarkan pemeriksaan sanad-sanadnya. Dzil Tabaqat Al-Hanabilah dan juga Majmu' Al-Fatawa Ibnu Taimiyah. Nah, ini yang Ustadz Firanda turunkan dalam bab hal ini. Dr. Akram Dihya Al-Umari berkata, wa yanbaghi inda dirasati sirah al-i'timadu ala sahih al-awwalan summa istikmalu surah bima huwa hasanun aw muqarribul lil hasan. Ya, kita baca langsung saja terjemahannya. Ketika belajar sirah nabawiyah yang seharusnya menjadi landasan utama adalah hadis-hadis yang sahih. Kemudian boleh menyempurnakan gambaran tentangnya dengan hadis-hadis yang hasan atau yang statusnya mendekati hasan. Tidak boleh menggunakan hadis-hadis dhaif jika ia berkaitan dengan akidah atau penetapan hukum syariat. Adapun jika segmen kisah tersebut terkait dengan selain permasalahan akidah dan hukum syariat, seperti yang bersifat motivasi untuk berakhlak mulia, atau gambaran bentuk bangunan, profesi atau tanaman, atau yang semisalnya, maka penggunaan riwayat dhaif diperbolehkan selama tidak ditemukan riwayat sahih yang berkaitan dengannya. Demikian metode yang digunakan oleh para ahli hadis. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah wafat 1907 Hijrah berkata, jika kami meriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam perkara halal dan haram, sunnah-sunnah dan hukum-hukum, maka kami memperketat pemeriksaan sanad-sanad dan para perawinya. Adapun yang terkait dengan fadail atau pahala dan hukuman atau amalan, maka kami sedikit melonggarkan pemeriksaan sanad-sanad dan para perawinya. As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Gitu. Ini masalah sumber, otentik, sumber dari sirah. Keempat, setiap sisi kehidupan Rasulullah SAW merupakan teladan. Ya, kalau tadi bab sumber-sumber mungkin ada yang tidak paham, tidak apa-apa. Yang penting secara umum garis besar bahwa sumber diusahakan tetap sumber yang kuat, ya. Begitu. Ulama telah berusaha itu. Tapi ada kelonggaran sedikit dalam hal keutamaan dan lain-lain yang sebagaimana saya bacakan tadi. Keempat, setiap sisi kehidupan Rasulullah SAW merupakan teladan. Dalam hal ini, para ulama memiliki peran yang besar dalam melakukan pengambilan hukum atau istinbat dari momen-momen peristiwa dalam sirah. Mengapa demikian? Karena hampir setiap sisi kehidupan beliau SAW adalah syariat. Dengan usaha para ulama ini, umat pun akhirnya terbantu untuk mengetahui dan mengamalkan hukum-hukum tersebut dalam keseharian mereka. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya telah ada di Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Suratul Ahzab ayat 21. Seperti ridha dan marah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah SAW ridha terhadap suatu hal, maka kita pun dituntut untuk ikut meridainya.
hal tersebut, meridai hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika Rasulullah SAW marah terhadap suatu hal, maka kita pun harus marah terhadap hal tersebut. Demikian sikap yang sebenarnya dalam meneladani Rasulullah SAW. Kelima, sirah Nabi Muhammad SAW dipenuhi berbagai peristiwa yang syarat akan ibrah berharga bagi umat manusia. Ketahuilah saudaraku bahwa tiada satu poin pun dari kehidupan Rasulullah SAW yang terjadi secara kebetulan, melainkan semuanya benar-benar didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi petunjuk kebaikan bagi umat manusia. Bagaimana tidak? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan mutlak bagi seluruh umatnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, Inna allaha nazara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu li nafsih fabta'athahu birisalatih thumma nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibadi faja'alahum wuzara'a nabihi yuqatiluna ala dini fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan wa ma ra'a say'an fahuwa indallahi say'un. Sungguhnya Allah memperhatikan hati para hambanya dan mendapati bahwa hati Nabi Muhammad SAW adalah hati yang terbaik. Allah SWT pun memilih beliau untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla telah melihat hati para hambanya selain hati Muhammad SAW dan mendapati bahwa hati para sahabat beliau adalah hati yang paling baik. Allah Azza wa Jalla pun menjadikan mereka sebagai para pendukung nabinya yang berperang demi membela agamanya. Jadi apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, yaitu para sahabat, maka ia pasti merupakan kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang dipandang buruk oleh mereka, maka ia pasti merupakan keburukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad Syekh Ahmad Syakir, ya, mengatakan bahwa sanadnya sahih. Keenam, sirah Nabawi adalah salah satu mukjizat yang membuktikan kebenaran risalah Rasulullah SAW. Keistimewaan ini merupakan kesimpulan dari 5 poin sebelumnya. Ibnu Hazm berkata, Fa'in siratu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaruha taqtadi tasdiqah darurah wa tasadu lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan walam takun lahu mu'jizatan ghaira siratil sallallahu alaihi wasallam lakafa. Sungguhnya sirah Nabawiyah merupakan bukti nyata yang melazimkan siapa saja yang menelaah dan menghayatinya untuk membenarkan Muhammad SAW dan bersaksi bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah. Andai tiada mukjizat lain bagi beliau SAW selain sirah Nabawiyah ini, maka sungguh itu sudah cukup, ya. Gak ada mukjizat belah terbelah dan tapi sirah ini masih ada, ya, itu cukup. Begitu ucapkan Ibnu Hazm, ya. Itu dalam Ustadz Firanda dalam mengutipnya dari Al-Fisal fi Milal wal Al-Ahwa wan Nihal, ya, gitu.
Ini ada bahasa Inggris kutipan. Hal ini juga diakui oleh para pemikir barat. Salah satunya adalah Annie Besant. Annie Besant dalam karyanya yang berjudul The Life and Teaching of Muhammad. Ia berkata, "It is impossible for anyone who studies the life and the character of great prophet of Arabia, who knows how he thought and how he lived, to feel anything but reverence for that mighty prophet. One of the great messenger of the Supreme, and although in what I put to you I shall say many things which might be familiar to many, yet I myself feel whenever I read them a new way of admiration, a new sense of reverence for that mighty Arabian teacher." Artinya, mustahil bagi siapapun yang mempelajari kehidupan dan karakter Nabi besar Arab, yang tahu bagaimana dia mengajar dan bagaimana dia hidup, untuk merasakan suatu selain penghormatan kepada Nabi yang perkasa itu, yang merupakan salah satu utusan agung dari Yang Maha Kuasa. Dan meskipun dalam apa yang akan saya sampaikan kepada Anda terdapat banyak hal yang mungkin telah lumrah diketahui bagi banyak orang, namun setiap kali membacanya kembali saya selalu merasakan jenis kekaguman dan penghormatan baru terhadap guru Arab yang perkasa itu. Ini Annie Besant, The Life of Teaching of Muhammad, Madras 1934, halaman 4. Ini kesaksian, ya mungkin boleh dibilang penulis barat jujur ya. The Life and Teaching of Muhammad. Begitu. Kesaksian ya. Dan juga Michael H. Hart yang menempatkan Nabi Muhammad SAW pada posisi pertama sebagai orang yang paling berpengaruh dalam karyanya. The 100 ranking of the most influential person in history mengatakan, "My choice of Muhammad to lead the list of the world, to lead the list of the world's most influential persons, might surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular level." Tindakan saya memilih Muhammad sebagai pemuncak daftar tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan beberapa pembaca dan mungkin dipertanyakan oleh orang-orang. Tapi memang dialah satu-satunya orang yang sangat sukses sepanjang sejarah, baik dalam bidang agama maupun dunia. Ya, Michael H. Hart, The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, New York, Hart Publishing Company, ya, 1978, page 33. Ya, begitu. Jadi sungguh Nabi kita Nabi yang penuh kemuliaan. Baik ulama, scholar seperti orang barat itu pun memuji. Ya, begitu. Baik, kita lanjutkan ke halaman kesimpulan dari yang telah kita baca. Keistimewaan Sirah Nabawiyah. 1. Sirah Nabawiyah menyoroti perjalanan hidup manusia terbaik yang pernah ada. 2. Kandungan Sirah Nabawiyah amat lengkap mencakup segala aspek kehidupan. 3. Jaminan autentisitas atau keaslian Sirah Nabawiyah. 4. Setiap sisi kehidupan Rasulullah merupakan teladan.
5. Sirah Nabawiyah, sirah Nabi Muhammad SAW dipenuhi berbagai peristiwa yang syarat akan ibrah berharga bagi umat manusia. 6. Sirah Nabawiyah adalah salah satu mukjizat yang membuktikan kebenaran risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita cukupkan kajian kita kitab Sirah Nabawiyah karya Al-Ustadz Dr. Firanda LCMA. Insyaallah kita lanjutkan kajian selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.